almarhum om kami itu, ketika dia membuat suatu tempat doa seperti Gua Maria Mini, di situ dia merasakan suatu mukjizat terjadi, ketenangan terjadi. Apa-apa yang dia minta satu persatu dipenuhi. Dan bisalah dia pindah ke rumah baru dan membuat tempat doa yang lebih besar dari tempat doa di rumah sebelumnya. Dari hanya tempat doa mini di dekat toilet, lalu pindah rumah membuat tempat yang besar yang bisa dipandang oleh semua orang dekat ruang makan. Karena kesibukan, tempat doa itu tidaklah menjadi tempat doa. Hanya dikagumi oleh orang-orang yang datang. Hanya dilewati. Bahkan mirisnya melewati untuk numpang toilet. Karena ada satu toilet di sebelah tempat doa itu. Mungkin kita berpikir ketika kita membuat tempat doa untuk Tuhan, Tuhan akan mengabulkan semua permohonan kita. Mungkin orang berpikir ketika kita membuat tempat doa, apa-apa yang kita minta dan terkabulkan, kita balas dengan Tuhan. Jadi kita membuat tempat doa untuk Tuhan. Begitu juga untuk tempat-tempat doa yang rumah retret besar. Seperti pada waktu Imlek itu kami pergi ke rumah retret Bandol. Dan kebetulan istri dan anak-anak saya tidak pernah ke sana. Jadi begitu luar biasa tempat itu. Kata bapak saya dari bangunannya itu sudah semakin tinggi bangunannya ke ujung. Tempat biara para Pater Karmel. Ditulis di depan ya, tempat kerohanian Bandul. Mengapa banyak orang memilih tempat yang sunyi, tempat yang sepi untuk dekat dengan Tuhan? Jawabannya pribadi masing-masing. Begitu juga dengan Yesus. Ya. Ketika mereka sudah berletih, kemudian berlelah melayani banyak orang, mereka harus merapat ke suatu tempat. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi apa yang rasul-rasul itu lakukan awalnya adalah sukacita. Tapi lama-lama Yesus tahu kedalaman hati mereka. Bukan sukacita, tetapi kesombongan pribadi. Oh, saya berhasil mengusir setan-setan. Oh, saya berhasil menobatkan orang. Oh, saya berhasil menyembuhkan orang. Jadi, bukannya Yesus yang dimuliakan, tetapi rupanya kehebatan mereka yang telah diberi oleh kuasa Yesus. Nah, itu kadang sering terjadi seperti itu. Ya. Kita dibaptis, lalu kita bisa membantu orang, lalu tiba-tiba karena kita dengan doa kita orang itu sembuh, lama-lama kita bisa menjadi dukun. Doanya Pak Ian itu mujarab. Ramailah orang pergi ke rumah saya kan. Lama-lama kan mulailah kasih kotak amal di situ. Lama-lama kotak amal di situ kan lama-lama pakai tarif. Ya kan? Udah lama-lama pakai tarif kan. Akhirnya ya pakai pendaftaran seperti dokter praktek. Ya kan? Lama-lama juga akhirnya tarifnya makin tinggi. Saya ingat seorang hamba Tuhan mau kami pakai untuk beri khotbah di Bengkayang. Mendatangkan dia ini harus minimal 25 juta. Waduh, kalau tarif di bawah itu ada katanya, tapi asistennya. Akhirnya karena kerepotan
susah cari sana sini, ya kan? Dicarilah hamba Tuhan itu dari Pontianak yang tarifnya ya sekitar 2 sampai 5 jutaan. Ya kan? Jadi menurut panitia di sana, ini memang kurang mujarab, Pak. Dia punya khotbah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah bagaimana mengajarkan muridnya bahwa apa yang dilakukan itu adalah sudah sepantas dan selayaknya begitu. Kita hadir di tempat Pak Armadi ini bukan karena ingin membalas kebaikan Pak Armadi, tetapi karena panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita datang ke gereja itu bukan ingin diabsen oleh Tuhan, tetapi karena memang kita mengikuti kehendak Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan itu memang susah kita refleksikan di zaman sekarang. Ya, kebanyakan orang-orang ingin hadir di gereja itu karena memang ya ingin lebih kudus daripada orang lain gitu. Padahal kudus tuh kita udah kudus gitu. Kan tidak ada yang lebih kudus daripada kudus. Ya kan? Karena kudus itu adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita diberkati itu kita kudus. Itu juga misalnya perkawinan, ya kan? Ketika sudah menerima sakramen perkawinan, ya sudah kudus. Sudah boleh ratum et consumatum. Tetapi mengapa orang harus misalnya memilih feel atau will? Pertanyaannya kan karena kita ingin lebih kudus atau kurang kudus gitu. Nah ini jawaban-jawaban itu adalah reflektif. Makanya terkadang apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah itu bertentangan dengan keinginan kita sehingga kita tersesat. Bahkan tidak jarang orang kecewa dengan seorang pastor, seorang bruder atau suster. Lalu kecewanya dengan Tuhan Yesus, tidak mau datang ke gereja, merajuk. Ya kan? Ini kan jawaban-jawaban dari kegelisahan hati kita. Nah, bacaan hari ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kekudusan yang diberikan Tuhan Allah itu nyata pada diri kita. Dan itu juga membentuk diri kita untuk bisa menyepi. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Maka perlu retret, perlu rekoleksi, perlu ziarah. Apa pentingnya ziarah bulan 5 kan? Bukan hanya sekedar ziarah. Itu pun sulit untuk mewujudkannya dengan berbagai macam pendapat, opini. Tetapi akhirnya bisa terwujud juga begitu. Atau kita misalnya mau pergi retret, rekoleksi kan. Dicari tempat yang mana yang enak, mana yang tidak enak. Ya kan? Nah, di situ Tuhan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa kekuasaan berada di dalam Tuhan Allah itulah yang utama. Jadi kalau kita bersama Tuhan Allah, mau sepi, sunyi, kita tidak akan sendirian. Itu yang ingin diwujudkan oleh Yesus pada para rasul yang sudah mungkin saking capeknya, lalu yang diceritakannya adalah tentang sesuatu yang bisa dibawanya atau sesuatu yang sudah dilaksanakannya. Ini karena saya. Kalau enggak saya enggak bisa. Ya kan? Ini kalau enggak saya ini enggak bisa berdiri gereja nih. Kalau enggak saya enggak bisa berdiri paroki nih. Kalau enggak saya enggak bisa, enggak saya ujung-ujungnya kan Tuhan Allah ingin menegur orang itu dengan cara ayolah kita ya meninggalkan semua itu dan untuk berada di tempat yang sepi dan sunyi. Nah, Markus ingin menuliskan itu mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kehendak Tuhanlah yang dicari dan yang terutama. Lalu dijelaskan kembali, ya. Ini sebenarnya bacaannya singkat tetapi padat. Menegur cara hidup kita yang beriman, tetapi kita sibuk,
ya, menceritakan iman orang atau kekurangan iman orang. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saya ingat ada reflektif atau refleksi atau permenungan tentang orang kaya. Oke, katanya, dia mau makan nih kan, makan bipang, daging merah. Belilah. Jadi kamu beli 2 katanya, untuk kamu dan saya. Sama-sama nih kan. Si pembantu sudah beli, antar, langsung makan. Ya kan? Karena lapar. Ketika si pembantu ya menyampaikan makanannya, dia masih nimbang gula. Taruh aja di situ katanya. Pembantunya kan, ya kamu makan dulu. Setelah nimbang, mau makan kan? Tiba-tiba beli lagi gandum. Udah terbuka, enggak jadi dia makan. Ya kan? Udah sepi nih, mau makan. Udah dingin kan? Udah terasa enggak enak. Makan lagi deh. Tiba-tiba ada orang misalnya membeli minyak. Lalu dalam waktu berapa jam tuh enggak ada yang enak makanannya. Ya kan? Baru mau makan banyak sih duit. Ya kan, ini lacinya itu duitnya mungkin jutaan sampai miliaran, tapi tidak ada kenikmatan. Sama seperti kita sekarang, ya, anak-anak sambil makan, apa enaknya, ya kan? Nah ini bingung kita. Nggak keselak dah. Akhirnya pun kita bisa juga mencontoh juga. Oh, ini ngomong, nonton TV, makan. Ya kan? Jadi budaya multitasking itu adalah sesuatu budaya yang membuat kita cepat, tetapi membuat juga kita egois. Kita tidak lagi bisa makan bersama, ngumpul bersama, menikmati sambal belacan yang nyaman. Mau makan tuh serba cepat. Udahlah papa dulu, mama dulu, kan begitu. Udahlah kamu dulu. Ya enggak ada. Coba kita pikirkan di keluarga kita dalam sebulan ya, ada enggak kita bersama-sama makan? Ya ini juga reflektif bagi saya kan begitu. Sibuk ngurus orang kan. Pulang jam 11, jam 12. Saya ingat Januari, Februari ini gitulah pulang irama saya itu. 11 jam 12 kapan makan? Ya makan di tempat-tempat kegiatan lah. Mana ketua panitia, ketua wakil panitia, mana nanti pengarah, mana ini, mana itu. Nah ini terkadang juga akhirnya saya mengambil langkah yang tepat waktu kemarin tuh, ya udahlah, pulang dulu liburan, menyepi. Ya, menyepi. Ya kalau enggak begitu, kita akan enggak menikmati hidup gitu, Pak. Nah itu gambaran bagaimana kita sebagai orang beriman memang ada kalanya mesti kita melakukan ya retret, rekoleksi atau rekreasi, terutama bersama keluarga. Saya ingat bawa si Arthur tuh, baru dia senang pergi ke Bandung. Tuh awalnya dia pesimis. Akhirnya baru dia buka, ini saya di Bandung nih, nah ini tadi. Karena kurang tadi rekreasi sehingga anak-anak kita juga ngapain sih ke sini? Ketika melihat tempat yang wah begitu, yang luar biasa, akhirnya termotivasi kembali. Nah, gambaran-gambaran itulah yang diinginkan Yesus. Diinginkan Yesus kepada kita. Maka berangkatlah ya mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi waktu berjalan itu kan bisa bersama tuh, ya kan? Tidak mungkin di perahu lalu satu berenang kan? Satu perahu. Jadi 12 rasul dengan Yesus. Berapa orang di situ? 13 dong. Ya kan? Tidak mungkin, ya. Karena mereka itu nelayan, pandai mendayung, ya tenang. Nah disitulah mereka merasakan bagaimana bersama dengan Yesus satu perahu. Begitu juga kalau kita berkendaraan, kalau dulu kan. Wah, yuk kita pergi Gua Maria pakai mobil pribadi. Nggak seru, memang. Serunya memang satu bis, kan enak. Satu rombongan.
Jadi enak gitu, seru gitu kan. Tapi kalau kita pakai mobil pribadi, satu pakai kendaraan pribadi, mana seru? Di perjalanan itu kan palinglah sampai ke Anjungan 2 jam ya kan. Dah itu turun, dah itu bubar lagi gitu, pergi masing-masing keluarga duduk di mana-mana kan. Tapi ketika nanti balik lagi, kita satu bis lagi, kan enak kan? 2 jam lagi ke Pasir Panjang atau Pantai Samudra. Jadi kebersamaan kita tuh hanya bisa kita nikmati ya palinglah 4-6 jam. Dan itu sesuatu yang berharga begitu. Karena apa? Setelah kita keluar dari bis, begitu juga Yesus ini, orang masih menyusulnya. Wah, Yesus ini tahu nih tempat dia menyepi ke situ. Ayo kita susul pakai jalan darat. Lebih duluan mereka sampai. Lah, kita nih maunya menyepi, mau makan enak, kata Yesus kan. Tiba-tiba masih ada juga orang di situ. Ya kan? Begitulah pelayanan kita, karya kita. Ketika kita sudah retret kan, tiba-tiba kita dihadapi dengan pekerjaan, keluarga, menunggu semuanya. Ya. Ya kan? Makanya yang bisa membuat kita tuh enak itu kalau kita berpergian. Sebenarnya tour and travel tuh yang dijual tuh bukan tempatnya ya. Tempatnya bisa kita lihat dari internet sekarang. Suasananya pun kita bisa nikmati. Tapi yang dijual itu adalah perjalanannya. Perjalanannya itu, kebersamaannya itu. Waktu di dalam bis, ya kan tidak mungkin di dalam bis tuh, atau kita kalau naik pesawat, semuanya saya sanggup. Ya, semuanya dari yang tak beragama sampai beragama pun pasti mengharapkan selamat gitu. Naik pesawat kan? Ya kan? Semuanya berdoa dengan caranya masing-masing. Betul enggak? Kalau kita dalam satu pesawat, ada gak yang mengharapkan pesawat itu tidak sampai? Kan tidak. Ya kan? Dari yang tanda salib, dari yang berdoa macam-macam, dari yang rosario. Yang Katolik ya versi macam-macam. Ada yang cukup tanda salib, ada yang ditambah doa lagi, ada yang rosario kan. Nah, jadi dalam pesawat itu kita bisa merasakan keheningan dan dekat dengan Tuhan. Sekarang kalau pesawat itu satu ya macet mesinnya, gimana ceritanya? Atau misalnya dua-duanya macet, ya udahlah, pasrah saja. Hidup di atas mesin gitu. Atau kehabisan bensin, gimana ceritanya? Nah di situ kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Dan ketika turun, Yesus mau mendarat, orang sudah ada di situ. Wah, rupanya memang kebersamaan itu ketika kita berada dalam suatu tempat. Ya, silakan masing-masing bisa refleksikan ini ya. Dengan suami, dengan istri itu bisa enggak kita sampai 5 jam bersama? Mana ada. Ya kan? Ngomong-ngomong sebentar, tidurnya 5 jam. Ya kan? Ya, keindahan itu hanya bisa bersama. Dan ini yang dirindukan. Betul. Mengapa orang mesti mudik? Mengapa orang harus pulang kampung? Ya kan? Yang dirindukan bukan makanan di kampungnya. Ya. Yang dirindukan adalah perjalanan menuju ke sana. Biasa orang bertanya, kok jauh ya waktu pulang? Kan begitu. Waktu pulangnya berangkat ya kan? Rasanya jauh ya. Jawabannya karena rumput-rumput itu memanggil kita katanya. Ya kan? Tapi kalau pulang kok cepat ya rasanya? Rasanya waktu sama. Coba kalau tidak percaya, kalau naik bis lah ya. Cepat, lambat ya itunya. Tetapi setelah selesai liburan kok cepat ya pulangnya kan begitu. Bagi saya yang dulu 14 tahun bolak-balik Pontianak Bengkayang, ya kan? Pergi harus cepat sampainya. Pulang lambat tidak masalah begitu. Kalau kita yang jarang itu kan begitu. Nah itu mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa kebersamaan bersama dengan Tuhan itu hanya bisa kita rasakan secara intensif ketika kita mau menghadirkan Tuhan. Baik di rumah kita, di kamar kita, baik di tempat kerja, baik di motor kita. Ya. Saya ingat kalau naik pakai sepeda motor tuh,
doa Salam Maria Bapa Kami itu mungkin bisa ribuan kali sampai ke Bengkayang. Daripada ngantuk di jalan, bagus kita doa Bapa Kami Salam Maria kemuliaan. Daripada pikiran yang ngelantur, apalagi naik sepeda motor ya. Kan begitu. Atau pernah saya naik mobil dari Bengkayang itu malam-malam, kok perasaan tidak enak di belakang nih, saya bilang kan, ya doa saja saya kan, sendiri kan. Semoga tidak mogok dan tidak habis bensin. Ya kan? Apalagi kalau udah melewati tiang Tanjung, Semadi tiang Tanjung. Sepi. Kita hanya mengandalkan siapa di situ? Ya. Pernah sekali saya macet dari Pontianak, udah sampai di daerah Tunang ya. Rupanya ada petugas CU Katulistiwa Bakti. Saya lambai berhenti. Akhirnya bisa lah motor saya didorong. Nah, terkadang kan hal-hal di perjalanan itu membuat kita yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu terjadi. Begitu juga apa yang dilakukan oleh para murid yang diperintahkan Yesus. Ya. Lalu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi ketika kita mau mengosongkan diri dan ketika kita mau mengikuti sesuatu yang rohani, disitulah Tuhan bisa hadir dan memberikan kita pengajaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lingkungan kita sudah cukup tua. Tahun 83 didirikan ya. Umurnya mungkin sudah mau 40 tahun ini ya. Betul ya, 40 tahun ya Pak ya? Pak Ditin. 40 tahun kan? 83 ya? Pas 40. Iya, pas 40. Apa yang kita bisa buat untuk lingkungan kita 40 tahun ini? Ya kan? Harusnya udah ada pastor yang muncul dari tempat kita, bruder kah, suster kah. 40 tahun. Harusnya kita buat syukur. Misa syukur 40 tahun lingkungan Santo Rupinus. Iya. Itu yang saya maksudkan. 40 tahun loh. 40 tahun itu bukan sesuatu yang mudah dilalui. Ada lingkungan yang mau di-merger kemarin, tapi akhirnya bisa, enggak jadi merger. Lucia tuh kan mau kami merger tuh. Akhirnya kumpulkan lagi jumlah kakaknya, rupanya ada 23 kakak. Enggak jadilah merger Pak katanya. Ini Santa Lucia dari dulu udah ada katanya. Lo mau gimana kalau udah kurang dari 20? Kami kasih deadline ultimatum udah 3 tahun. Orangnya enggak nambah-nambah. Sekali udah mau di-merger, mau digabungkan dengan Antonius dan digabungkan dengan Teresa, digabungkan dengan Fidelis, akhirnya berusaha mereka. Akhirnya puji Tuhan enggak jadi merger. Ya kan? Udah dilantik pengurusnya. Ya begitu juga kita. Lingkungan kita bisa saja merger kalau misalnya anak mudanya sudah pasif, enggak mau kumpul begini, ya kan? Yang nanti sembahyang, ibu-ibunya, bapak-bapak, mohon maaf bapak-bapaknya yang memang dulu malas ya masih malas ya. Kalau misalnya yang sakit ya kita pahami lah, ya kan. Tapi yang strength, yang sehat kan, ya itu bisa terjadi. Ibu-ibu gereja janda terjadi. Makanya kata Pastor Lukas dulu, adanya Bapakat itu tujuannya untuk mengatasi gereja janda. Bapaknya ngantar ibunya, habis itu dia ngopi. Kalau di Bengkayang dulu lebih lucu. Nyambut nanti dia. Dia ke warung kopi bapaknya tuh, ramai ngumpul. Sehingga di Bengkayang pakai kunci pagar. Tidak bisa nyambutnya. Kan tidak bisa ngelarang orang nyambut. Ah, malas dengar khotbah tuh katanya. Itu aja katanya. Paling marah kita katanya. Ada orang yang ngomong gitu. Ah, nanti itulah lihat. Gereja tuh duit. Masuk parkir duit, kolekte 1 duit, kolekte 2 duit. Balik parkir duit. Ya kan? Nah, itu kata paman saya dulu. Ya kan? Duit semua. Ya duit lah, doa, usaha, iman dan tabah kan itu. Ya kan? Nah, ini reflektif bagi kita. Lingkungan kita ini bisa bertahan nih kalau orang mudanya cuek-cuek saja. Ya kan? Cuek-cuek saja. Yang model laleng ini kan ramai sebenarnya. Ah, ngapainlah sembahyang lingkungan, ya kan? Emang gue pikirin, lolo. Itu di Jakarta. Di sini gitu juga. Mana Ruli? Ya kan? Nanti ya waktu kawin, nah baru kita rajin-rajin, ya kan? Apa sekarang katanya kan?
Paling datang pun kita dimarah. Dan ujung-ujung lah inilah gaya hidup anak muda sekarang. Ya. Ini berapa anak mudanya di sini? Ya kan? Nah ini ya termasuk lah. Maka untuk mengajak anak muda itu susah benar gitu. Ya. Mari kita mengajak anak-anak muda kita tuh. Tahap apalah nanti dibuat Pak Armadi ya. Karena kita harus bersatu nih. Paroki kita ini nanti ya akan dijadikan tuan rumah jambore sekami tingkat keuskupan. 30 paroki mau tidur di paroki kita. Kalau enggak kita bantu 20 lingkungan nih, bisa kempor lah. Ya kan, biar DPP itu mana mampu. Ya kan, mereka kan enggak mungkin masak sendiri. 20 lingkungan pasti harus ada LO-nya kan untuk masak kan. 30 paroki kan. Datang 10 anak, 900 anak di situ kan. Ya kita bantulah lingkungan itu untuk memasakkan makanan mereka. Mereka kan tinggal ikut kegiatan ya, ore-ore. Ya kan? Mana mungkin dia masak. Ya. Nah, untuk itu maka ya kita ditawarkan oleh Bapak Uskup. Pastor kita kayaknya menerima gitu. Nah, kalau 20 lingkungan tidak kompak, ya kan? 30 paroki loh. Ya, 30 paroki datang. Ya oke lah paroki kita. Kan tidak mungkin paroki kita tidak dikelola juga, ya kan? 10 anak. Kalau misalnya 20 anak yang datang. Ya. Nah, ini untuk menyongsong itu mungkin itulah harapan dari gereja untuk kembali menggelorakan anak-anak kita itu ya, model kayak si Aleng, ya kan? Model kayak si Indra ya. Mari gitu. Kita penuhilah ya minimal ibadat lingkungan kalau tidak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali lah. Kalau memang tidak bisa. Nah ini kembali ke Bapak Ibu dan kita semua gitu untuk mengingatkan anak-anak kita itu. Ayo, ya kan? Sekali-kalilah kita bersama-sama kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan hari ini memang kembali ingin mengingatkan kita bahwa keintiman bersama di lingkungan itu sesuatu yang berharga, bernilai. Bersama itu, berjalan bersama itu, itulah yang diinginkan di sinode tahun ini. Yang dulu kita bahas tuh ya. Ini kan akan dibahas di bulan Oktober. Itu akan dijadikan ini ya. Kemarin kami ikut ke Anjungan tuh, kata Pastor Hans tuh katakan apalah. Orang Katolik ini membahas yang tidak relevan dan tidak signifikan katanya. Mengapa tidak relevan? Yang dibahas itu bukan tentang bagaimana, ya kan? Ayo bersama-sama berjalan untuk bergandengan tangan. Banyak yang kita hadapi. Di luar tuh, di dalam tuh mesti relevan. Di luar harus signifikan. Relevan misalnya di dalam. Ya kan? Mari kita bersama-sama. Nah itu perlu dicari solusi bersama-sama. Dan ada solusi-solusinya. BMJ menawarkan ada rohani, ada jasmani. Ya puji Tuhan nih. Udah 2 tahun ini jasmani. HUT BMJ Cup. Enggak juga ramai yang nonton. Ya kan? Sebelumnya Kemerdekaan Cup. Ya. Sekarang ada Pasca Cup. Wah, ya kan? Sampai ya itulah tadi saya katakan ya. Kemana nih orang muda kita, anak muda kita? Apakah akan seperti ini? Ya kita kembali akan mengajak anak-anak kita itu baliklah ke rumah. Ayolah sembahyang lingkungan. Ya kan? Ayolah doa rosario. Ya kan? Oh enggak mak, malam minggu nih. Oh enggak pak, malam minggu. Ada buku yang bagus tuh. 1001 cara menolak kegiatan di gereja. Kegiatan diadakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari kerja pak, mohon maaf pak. Hari Minggu, hari keluarga pak, mohon maaf pak. Hari apa lagi? Kalau sore, enggak bisa pak sore pak. Ya kan hanya hari sore lah kami bisa ngemas-ngemas rumah.
Malam udah capek Pak, besok mau kerja. Hari Senin apa lagi Pak? Senin tuh hari pertama bos saya cerewet Pak katanya. Jadi itulah banyak 1001 cara untuk menolak, ya kan? Menolak, ya kan? Jadi pengurus lingkungan, Pak tak ada duitnya Pak, sakit, diomel-omelkan orang Pak katanya. Pagi ibu-ibu sini cerewet, belum apa-apa. Payah Pak, nggak bisa doa nih, ya kan? Payah Pak, baca aja susah, ada ya caranya. Akhirnya ada satu paroki, orangnya nggak bisa baca jadi ketua lingkungan, dia mau, ya dia pilih dia lah. Sekretarisnya yang bisa ngetik, memang nggak bisa baca. Tapi dia mampu mendengar orang itu, memimpin ibadat dia mampu, dia tidak bisa baca. Ya, itu aneh tuh. Salah satu paroki di kota, saya tidak mau nyebut paroki nanti tidak enak ya. Memang dites baca, tidak bisa baca. Bapak itu tapi dia aktif, dia mau ini. Nah itulah Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menggerakkan. Jadi ketua lingkungan ya. Jadi nanti kalau misalnya yang buat konsep ya sekretaris, dia tinggal tanda tangannya. Tanda tangannya pun tidak berubah, dia hafal ya. Tapi disuruh baca enggak bisa. Dikasih kacamata enggak juga bisa baca. Tamat apa? Dia enggak ngaku juga. Ya kan? Tapi dia kalau mimpin ibadat tuh jago. Dari A sampai Z tuh hafal gitu. Nanti yang baca Injil tuh nanti disuruh umatnya gitu. Nah itu karunia khusus. Makanya Tuhan bisa menggunakan siapapun kalau dia berada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini refleksi bagi kita, reflektif bagi kita bahwa ada program-program yang akan kita lakukan. Mari kita dukung, mari kita beri respon positif, mari kita ajak anak-anak kita, ayo dong, ya kan? Minimal main poli dong, main pingpong dong. Kalau enggak minimal nonton poli dong di gereja. Udahlah kalau enggak nonton poli, ya kan? Kau gosip di gereja aja udah cukup lah kan begitu. Ya kan? Dari sekian banyak yang main poli itu kan, ya terpanggil untuk Jumat pertama itu kan 1-2 orang ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Minimal itu kata dialog bapak-bapak dulu saya ingat. Kita nih bapak-bapak tinggal di tangga surga itu udah nyaman dah, apalagi masuk. Ya kan? Kalau tinggal di neraka sengsara gitu. Nah, ini menjadi semangat bagi kita untuk menyongsong 2023. Ada program-program yang kita akan lakukan, dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bantu program ini nanti ya. Bagaimana solusinya? Ini baru disampaikan pastor saya bilang kami siap dukung. Umat siap dukung. Kapan lagi paroki Bunda Maria Jeruju itu bisa memfasilitasi saudara-saudari kita dari 29 paroki. Udahlah paroki di kota dikurangi, 21 paroki kan. BMJ gitu loh. Rupanya orang Siantan baru tahu nama paroki kita BMJ. Wih, bagus nama kalian, BMJ katanya. Apa tuh? Bunda Maria Jeruju. Kalau dulu kan kami, kalau SMS, Stella Maris Siantan. Ya kan? SMS namanya. Kalau MRPD itu Mr. PD. Dulu ya. Kalau kita ini kan BMJ. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.